Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Celia Alexandra kembali menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami sudah menyiapkan sejumlah topik yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat ya di tengah masyarakat. Ya Putri, benar sekali. Salah satunya adalah kita akan hadirkan ini pernikahan siri yang dilakukan tanpa wali di Lumajang, Jawa Timur. Yang nanti kita akan hadirkan ada perwakilan dari keluarga korban dan juga nanti ada perwakilan dari Kementerian Agama. Apakah pernikahan ini sah atau tidak di mata Kementerian Agama? Baik, tapi sebelum kita membahas itu, kita punya informasi pertama untuk Anda pemirsa. Inspektorat Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau TS di kasus video mesum pria yang diduga mirip Sekda Tapanuli Utara. Ya, dari pemeriksaan tersebut, TS tidak mengakui jika dirinya adalah pemeran wanita dalam video itu. Inspektur Daerah Jabar telah melakukan penelusuran terkait informasi keterlibatan TS yang merupakan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kasus video mesum di Tapanuli Utara. Dari pemanggilan, TS sama sekali tidak mengakui jika dirinya terlibat dalam kasus video mesum yang terjadi di Tapanuli Utara. Pegawai di Dinas DPM. Karena tidak mendapat informasi apapun dari TS, saat ini Inspektorat Jabar hanya akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tapanuli Utara. Sementara TS diketahui masih aktif bertugas seperti biasa. Karena amanat PP. Di samping itu, TS telah menerima surat panggilan dari Polres Tapanuli Utara untuk dimintai keterangan soal kasus video mesum tersebut. Namun menurut Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, TS menolak datang karena menganggap yang diperlukan hanya keterangan, bukan kehadiran. Itu tuh pindahannya Bu ya, pindahan dari Tapanuli Utara, terus di Pemprov Jabar aktif sebagai ASN di DPR. Ya, sanksinya sudah ada di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, itu dari ringan sampai berat, tergantung dari nanti seperti apa putusan pengadilan. Meski begitu, Inspektorat Provinsi Jawa Barat memastikan sanksi tegas telah disiapkan untuk TS jika terbukti bersalah dalam kasus video mesum. Selain itu, sanksi akan diberikan berdasarkan hasil keputusan hukum yang bersifat ingkrah. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang nenek di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, babak belur. Diduga dianiaya seorang oknum bidan yang merupakan tetangganya sendiri. Ya, penganiayaan tersebut dipicu karena korban menolak menjual ayam kepada pelaku. Nasib malang dialami seorang nenek warga Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Nenek bernama Runtah berusia 66 tahun tersebut babak belur akibat dianiaya seorang oknum bidan berinisial Y. Korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala, leher, dan telinga hingga membuatnya harus dirawat ke rumah sakit setempat. Peristiwa penganiayaan yang dialami nenek Runtah bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban untuk membeli ayam. Korban diketahui sehari-hari berprofesi sebagai penjual ayam dan telur. Saat itu, korban tidak melayani pelaku karena sedang buru-buru akan pergi. Merasa tidak dilayani oleh korban, pelaku tiba-tiba memukul korban di bagian telinga dan kepala sebelah kiri berkali-kali. Korban kemudian langsung berlari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban telah dilaporkan ke pihak Polres Lampung Tengah. Pihak kepolisian Polres Lampung Tengah bersama tim Dokes telah mendatangi rumah korban untuk melakukan pemeriksaan kondisi korban. Dari hasil pemeriksaan tim Dokes Polres Lampung Tengah, korban saat ini mengalami amnesia atau lupa ingatan. Mudah-mudahan kasus ini cepat terselesaikan dan dihukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan insya Allah waktu cepat ini agar bisa terselesaikan. Peristiwa penganiayaan tersebut saat ini telah ditangani Polres Lampung Tengah. Pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka karena polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Lampung Tengah, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan.
Sebuah kecelakaan tunggal menimpa mobil Pajero Sport dengan nomor polisi DP1181BI menyeruduk sebuah rumah warga di Jalan Budi Utomo, Poros Sengkang, Anabanua, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ya, mobil Pajero tersebut dikemudikan oleh Muhammad Syair, 22 tahun, melaju dari arah timur ke barat. Tepatnya di Jalan Rusa, kemudian di pertigaan mobil tersebut berbelok ke arah utara, menuju arah Jalan Poros Pare. Karena jalan berpasir dan laju kendaraan cukup tinggi, pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga menyeruduk sebuah rumah warga. Akibat kecelakaan tersebut, teras rumah warga rusak. Begitu juga bagian depan mobil juga rengsek. Sopirnya sendiri hanya mengalami luka ringan dan 5 penumpang lainnya tidak terluka. Tim rescue damkar yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi mobil tersebut. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, bocah berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil lantaran sang kakek meninggalkannya sebentar untuk fotokopi. Warga Kelurahan Bantaeng, Kota Makassar heboh berusaha mengeluarkan bocah laki-laki tersebut dengan alat seadanya. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun terkunci di dalam mobilnya yang ditinggal pergi sang kakek untuk fotokopi di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban awalnya terlihat oleh warga sekitar sedang gelisah dan mengamuk di dalam mobil seorang diri dengan kondisi pintu mobil yang terkunci dari dalam. Warga yang panik pun sempat teriak minta tolong hingga terdengar oleh sang kakek, pemilik mobil, dan langsung menghampiri kendaraannya. Namun karena kondisi pintu mobil terkunci manual oleh sang bocah, sehingga warga memilih untuk membuka secara manual. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, lantaran warga hanya menggunakan alat seadanya berupa linggis besi pendek dan menarik secara perlahan pintu mobil. Setelah membutuhkan waktu sekitar 20 menit, pintu berhasil terbuka dan sang bocah pun berhasil diselamatkan. Awalnya, kendaraan SUV dengan nomor polisi DD51LO yang dikendarai Daeng Silo bersama cucunya berhenti sejenak untuk mengurus berkas di sebuah tempat fotokopi. Sang cucu pun ditinggal dalam kendaraan dengan kondisi menyala. Kopi. Ya, seorang disimpan cucunya ada cucunya disimpan di atas, terus dia tinggalkan cucunya itu pencet tombol otomatis kuncinya. Dia terkunci semua. Warga dan pengguna kendaraan pun dihimbau agar tidak meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur di dalam mobil seorang diri guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Seorang warga negara asing melakukan hipnotis terhadap kasir toko pulsa di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, WNA tersebut beraksi dengan modus menukarkan uang pecahan ke kasir. Kamera pengawas toko pulsa Jarwosel di Desa Jebat Utara, Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah merekam aksi pencurian bermodus tukar uang yang dilakukan seorang warga negara asing. Menurut keterangan pemilik toko, setelah membayar barang yang dibeli, pelaku memujuk korban untuk menukarkan pecahan menjadi uang 100 ribuan. Namun saat diberikan uang 100 ribuan, pelaku malah menolak dan memaksa masuk ke dalam toko. Di saat itulah pelaku diduga menghipnotis korbannya hingga berhasil menggodol uang senilai Rp700.000. Tak hanya itu, uang yang berada di dompet korban juga ikut digondol pelaku. Beli minuman, lalu dia menyodorkan uang untuk menukarkan uang. Dikasih uang karyawan saya 100.000, tapi dia menolak. Dikasih lagi lebih banyak, dia juga menolak. Akhirnya dia masuk kasir, dia milih uang sendiri. Terus akhirnya dia ngambil uang 700.000 dari uang kasir, 100.000 dari uang dompetnya karyawan saya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang langsung melakukan penelusuran ke TKP. Petugas imigrasi juga memintai keterangan pemilik toko untuk dilakukan pelacakan. Petugas juga mengecek rekaman CCTV lain di sekitar TKP.
Dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku hipnotis berjumlah 2 orang warga asing. Mereka kerap melancarkan aksinya di sejumlah toko di wilayah Pemalang. Dari CCTV yang kami dapat ada 2 orang, yaitu berpawakan Asia Selatan, indikasi Pakistan, India, Bangladesh sudah jadi, dan informasinya emang sering terjadi di wilayah Pemalang maupun Pekalongan di wilayah Pemalang. Menanggapi maraknya aksi hipnotis yang dilakukan warga asing, pihak imigrasi mengimbau masyarakat melaporkan apabila menjumpai kasus serupa. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pasca operasi gabungan TNI Polri penerbitan terhadap penambang emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, para warga masih ramai melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal di kawasan Wasbol. Dari video amatir terpantau para penambang emas masih ramai melakukan aktivitas penambang emas secara ilegal. Salah satu kawasan tambang emas di kawasan Wasboli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Pulau Buru, Maluku, merupakan tambang emas secara ilegal yang masih beroperasi. Dari sepanjang lokasi, terlihat mobil truk keluar masuk dengan mudah mengangkat tumpukan material emas untuk diolah menjadi emas. Tak hanya dengan sistem metode bak rendaman sepanjang lokasi, juga terlihat mesin dompeng dengan menggunakan pipa air berukuran besar untuk menyedot material emas yang masih beroperasi. Sebelumnya sudah dilakukan himbauan dan operasi penertiban terhadap peralatan penambang emas tanpa izin oleh aparat gabungan di Kabupaten Buru, Maluku pada 3 Juni sampai 7 Juni 2024 kemarin. Penyisiran ini dilakukan di kawasan Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Maluku, lantaran aktivitas para penambang di Gunung Botak tersebut sangat mengancam nyawa dan merusak lingkungan sekitar. Aparat kepolisian juga menghimbau bila kedapatan masih ada penambang emas secara ilegal masih beroperasi di Gunung Botak tersebut, maka dilakukan proses secara hukum. Kondisi demikian itu berbalik, karena operasi di atas itu tidak berjalan secara efektif seperti apa yang kami inginkan, yang mana banyak tempat-tempat yang kemudian hari ini itu tidak tersentuh oleh hukum. Yang pertama, areal Wasboli. Areal tersebut itu merupakan areal aktivitas pertambangan ilegal. Namun nyatanya ketika proses penyisiran yang dilakukan oleh operasi gabungan Salawaku antara Polres Pulau Buru dan Kodim itu tidak tersentuh sampai di areal Wasboli. Tentunya kami mempertanyakan hal tersebut. Sebenarnya ada apa di areal Wasboli? Warga berharap agar penyisiran di Gunung Botak tersebut harus merata di berbagai lokasi di tambang gunung emas di Pulau Buru, Maluku. Dari Kabupaten Buru, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Proses reka ulang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh menantu terhadap mertuanya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai histeris keluarga korban. Dalam rekonstruksi itu, 2 pelaku memperagakan 24 adegan hingga akhirnya korban tak berdaya di dalam mobil. Anggota Satreskrim Polresta Kendari menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh menantu terhadap mertuanya sendiri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rekonstruksi ini digelar di ruas jalan dekat kantor Polresta Kendari karena faktor cuaca dan keamanan. Saat para pelaku melakukan adegan, puluhan emak-emak histeris karena tak kuasa menahan haru dan emosi. Keluarga korban pun terdengar melontarkan sejumlah kalimat cacian kepada kedua pelaku. Meski begitu, proses reka ulang tetap berjalan lancar. Pelaku Novi Damayanti membayar pelaku lainnya bernama Cimang sebesar 75 juta rupiah untuk menghabisi nyawa mertuanya sendiri bernama Mirna 51 tahun. Dalam rekonstruksi mereka memperagakan 24 adegan, mulai dari perencanaan hingga nekat menghabisi nyawa mertuanya di dalam mobil. Mencocokkan apa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, tujuannya cuma satu, yaitu supaya membuat terang terjadinya tindak pidana ini
dan guna teman-teman jaksa meyakinkan hakim di persidangan agar pasal yang kami persangkakan itu dapat dibuktikan dengan seadil-adil. Kasus pembunuhan ini terjadi awal April 2024 lalu, di mana kedua pelaku sempat merekayasa jika mertuanya tewas karena dibegal di Jalan Madusila, Kecamatan Puasia. Namun belakangan terungkap jika korban meninggal akibat dibunuh oleh dua pelaku tersebut. Rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas berita acara pemeriksaan serta mencocokkan keterangan kedua pelaku yang selanjutnya akan diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Ya, puluhan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bersama mahasiswa menggelar aksi solidaritas atas diberhentikannya Dekan FK UNER, Profesor Dr. Budi Santoso, secara mendadak. Ya, puluhan guru besar menuntut Rektor UNER agar Budi Santoso dikembalikan jabatannya. Jika tuntutan mereka tak dikabulkan, maka para guru besar akan melakukan aksi mogok mengajar. Mahasiswa dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi menuntut dikembalikannya jabatan Dekan FK UNER Profesor Dr. Budi Santoso yang dicopot secara mendadak oleh Rektor UNER Kamis siang. Pencopotan jabatan Profesor Dr. Budi Santoso sebagai Dekan FK UNER dinilai sepihak dan dianggap menghilangkan kebebasan berpendapat. Karena pemberhentian Dekan FK diduga terkait penolakan adanya dokter asing yang berpraktek di Indonesia. Para guru besar akan terus melakukan aksi menuntut dikembalikannya jabatan Profesor Budi Santoso karena pencopotan jabatan dekan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Jika tuntutan ini tidak digubris, maka guru besar akan melakukan gerakan mogok mengajar. Saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Setuju! Sampai Prof. Bus dikembalikan kepada tempatnya. Karena itu kami sangat berduka cita dan sangat terharu mendengarkan apa yang terjadi dengan Dekan Kembangan kita. Kita bangga dengan Pak Bus karena prestasi kedokteran justru membawa nama baik UNER. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di Bandung Barat menerobos dan terjebak di tengah jalan beton yang masih basah usai dilakukan pengecoran. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, viral seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menerobos dan terjebak di tengah jalan beton yang masih basah usai dilakukan pengecoran. Ya, pengendara diduga kurang konsentrasi dan terburu-buru ke tempat tujuannya. Seorang warga di kawasan Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, merekam pengendara sepeda motor yang terjebak di tengah jalan yang dalam proses perbaikan. Kondisi jalan yang masih basah karena dalam proses pengecoran membuat pengendara sepeda motor tersebut kesulitan untuk melajukan kendaraan. Sang pengendara beberapa kali berupaya untuk mendorong sepeda motornya, namun kesulitan lantaran tebalnya beton cor. Akhirnya sang pengendara motor pun menyerah, ia bahkan sempat diteriaki warga. Ternyata sang pengendara motor adalah seorang pria paruh baya yang tinggal tak jauh dari lokasi motornya yang terjebak. Pelaku mengaku jika saat kejadian ia kurang konsentrasi dan terburu-buru sehingga tidak mengetahui jika sedang ada perbaikan jalan. Padahal di lokasi tersebut telah diberi papan peringatan. Sama warga itu dimaki-maki, diomongin, didiamin, nggak ditolongin. Nah, cuman ya gimana, Bapak ngelihat kondisinya udah kesusahan gitu ya, Pak ya? Apalagi dia udah ya tua lah. Ya Bapak inisiatif sendiri bantuin ngeluarin motor dari
koran yang basah. Pelaku yang merasa bersalah akhirnya mendatangi RW setempat dan meminta maaf. Ia juga berjanji akan mengganti kerugian yang disebabkan oleh sepeda motornya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kejadian terjebaknya seorang pengendara sepeda motor di Cigugur, Bandung, kita sudah terhubung dengan Bapak Priyana. Pak Priyana, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Priyana, boleh diceritakan bagaimana kemudian kejadian kemarin, Pak? Ini mungkin berawal dari memang ada program pengecorannya jalan Desa Ciurgirang. Ini sudah cukup lama ya, 3,2 km yang cukup rusak parah. Dan kebetulan alhamdulillah ada DAK dari Kementerian PUPR, Kementerian PUTR. Makanya ketika ada hal-hal seperti ini memang jadi viral juga ya, karena ini sensitif sekali, jalan di sini jelek, sekarang bagus, tiba-tiba ada warga yang memang pengakuan ketika kita hadirkan di sini bersama pemborong itu, beliau menyampaikan bahwa memang mengikuti motor, tetapi motor penghuni yang dekat, jadi tahu mana yang kering, yang mana yang basah. Beliau yang lain belok, mungkin ada yang belok memang karena mengetahui basah, karena beliau terburu-buru dan memang mungkin tidak fokus ya. Jadi akhirnya beliau terperosok di sana dan ya kejadian seperti itu. Walaupun mungkin warga asalnya membiarkan kejadian tersebut karena memang kasihan, mungkin warga tempat juga membantu dan alhamdulillah mungkin corannya belum terlalu kering ya, jadi masih bisa diperbaiki lagi oleh pemborong. Beliau meminta maaf secara kekeluargaan juga hadir dan disampaikan bahwa siap mengganti kalau memang ada biaya untuk perbaikan dari kerusakan tersebut. Baik Pak Priyana, tapi apakah ada mungkin pelang dilarang melintas begitu di ujung jalan sehingga para pengendara mengetahui bahwa memang tidak bisa dilalui jalan ini? Apakah ada? Ini mungkin ada sedikit kesalahan ya dari pihak pemborong juga. Jadi ini kan di permen ya, ada beberapa tahap dari yang kering ke yang basah memang ada sedikit celah, tapi untuk warga sekitar itu untuk jalan kaki. Karena beliau juga mungkin tadi disampaikan tidak konsentrasi, tiba-tiba dia nyerobot dan di antara yang kering dan basah, yang masih basah paginya di cor pengecoran itu tidak ada pembatas. Makanya dia lurus terus gitu. Jadi ada kesalahan di kedua belah pihak juga sebenarnya, tidak hanya tidak hanya pelaku, tapi mungkin dari pihak proyek juga kurang begitu ketat. Ada pembatas walaupun orang udah pada tahu bahwa jalan kita ini lagi diperbaiki gitu, hanya mungkin tidak konsentrasi saja si bapaknya. Jadi ketika ada celah sedikit dia nerobos karena katanya buru-buru gitu. Oke, Pak, waktu itu kan masih basah ya Pak ya. Apakah nggak ada penjaga mungkin yang menjaga saat itu sehingga tidak ada motor yang melintas Pak? Kalau untuk ini kan kebetulan ditutup total ya, jadi tidak sebelah-sebelah jalannya. Karena pengerjaannya juga cukup cepat, hanya 3 bulan lagi, makanya di full, tidak ada penutupan, tidak ada penjagaan untuk siang hari karena orang udah pada tahu di bawah yang sangat jauh dikasih tanda dan di ujungnya juga dikasih tanda. Hanya mungkin tadi karena ada celah untuk jalan kaki sepertinya ini karena tidak konsentrasi diterobos, dan ketika yang kering sama yang basah tidak ada pembatas, itu yang jadi permasalahan mungkin di sana. Baik Pak Priyana, lalu seperti apa tadi penjelasan selengkapnya soal penyelesaian permasalahan ini? Apakah benar kemudian pria tersebut sudah meminta maaf dan juga memberikan ganti rugi? Ya, mungkin beliau hadir di kantor desa dan kami hadirkan juga pihak pemborong dan beberapa pihak keamanan penanggung jawab di lapangan. Dan disepakati beliau meminta maaf dan siap bersama keluarga besarnya dan siap mengganti kalau memang ada biaya yang ditimbulkan oleh kerusakan tersebut. Oke, Pak Tapi Priyana, mungkin ada bagaimana Pak? Ada sisi psikis ya, ada sisi psikis untuk si pelaku. Jadi tadi kita tanya ke keluarga bagaimana, mungkin agak shock juga ya. Jadi katanya belum berani keluar rumah.
nggak enak juga sebenarnya gitu. Oke, Pak Priyana, terima kasih dan semoga kami harapkan ini kejadian serupa tidak terjadi lagi ya. Mungkin jalan yang akan diperbaiki itu akan berjalan secara mulus. Nanti bisa memperbaiki jalan di daerah Bapak. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Sama-sama, makasih kembali. Kami juga masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Warga negara asing asal India yang merupakan aktor Bollywood berupaya menyelundupkan 3 satwa liar langka melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang disembunyikan dalam koper menyerupai makanan hingga mainan anak-anak. Oke, open. Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggagalkan upaya penyelundupan 3 satwa liar langka jenis appendix yang dilindungi undang-undang oleh salah seorang aktor Bollywood asal India. Pengungkapan bermula ketika petugas mencurigai koper milik pelaku RM. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 3 hewan satwa liar langka, yaitu 1 ekor burung cendrawasih kuning kecil, 1 ekor cendrawasih botak, dan 1 ekor berang-berang kecil albino. Ketiga satwa liar yang hendak diselundupkan tersebut disamarkan menyerupai makanan hingga mainan anak-anak. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pelaku terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus penyelundupan 3 satwa liar tersebut. Pelaku, yaitu pelaku RM, warga negara India, berprofesi sebagai artis artis Bollywood yang sudah beberapa dia menjadi aktor ya dari beberapa film. Modusnya Pak? Modusnya yaitu Falco-Selman, dia disamarkan atau dimasukkan ke koper, disamarkan dengan barang-barang yang lain. Ada pakaian, kemudian makanan-makanan kecil, kemudian juga ada mainan anak-anak. Atas perbuatannya, pelaku diancam Undang-Undang 17 tahun 2006 terkait kepabeanan dengan hukuman pidana selama 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, eksekusi rumah milik komedian Ade Setiawan alias Ade Jigo dan sejumlah rumah warga di Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus, Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Sejumlah warga memblokade akses masuk untuk mempertahankan rumah yang sudah mereka tempati selama puluhan tahun. Kedatangan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hendak mengeksekusi sejumlah rumah di Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus, Jakarta Selatan langsung dihadang oleh warga Kamis pagi. Warga bahkan memblokade akses masuk menggunakan kayu dan gerobak untuk mempertahankan rumah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Aksi saling dorong antara warga dan petugas kepolisian yang mengamankan jalannya eksekusi pun tak terhindarkan. Meski mendapat perlawanan, petugas kepolisian terus merangsek masuk dan membuka paksa blokade. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian melanjutkan tahapan eksekusi dengan mengeluarkan barang atau perabotan dari dalam rumah-rumah warga. Komedian Ade Setiawan alias Ade Jigo menyayangkan eksekusi rumah yang saat ini masih dalam upaya hukum dan sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau melihat surat keputusan PK memang mereka menang, tapi kan kita masih ada sidang bantahan yang kebetulan belum ada keputusan. Kok belum ada keputusan tapi sudah eksekusi. Lalu di eksekusi hari ini tidak ada orang BPN yang hadir. Kan itu janggal buat kita ya Bang ya. Harusnya BPN hadir untuk menunjuk batas-batas mana yang harus dieksekusi dan batas-batas mana yang tidak kena. Namun di sini kita tanyakan surat tugasnya sendiri, ini orang PN nih, orang PN, kita mana Pak surat tugasnya, mereka tidak mau memberi, tidak, ya alasannya ada di mobil, tapi sampai sekarang nggak bisa menunjuk. Sengketa ini bermula ketika seorang yang bernama Marta Meti menggugat kepemilikan lahan di Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Setelah menjalani proses persidangan, gugatan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh putusan banding serta putusan kasasi. Namun pada tahun 2022, penggugat kemudian mengajukan peninjauan kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun mengakui jika saat ini warga sedang melakukan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun perlawanan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi oleh jurusita. Eksekusi ini sendiri dilakukan pada 2 objek lahan, masing-masing seluas 11.600 meter persegi dan 23.375 meter persegi. Tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan ini karena 2 bidang tanah, untuk Girik C35 ini seluas 11.600 meter persegi, kemudian yang Girik C35 per 156 seluas 23.375 meter persegi. Pasca dieksekusi, warga belum mengetahui akan tinggal di mana setelah rumah mereka disita. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menyerahkan 2 objek lahan yang dieksekusi tersebut kepada penggugat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis terjadinya eksekusi rumah tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan komedian Ade Jiko. Selamat siang Mas Ade. Ya, selamat siang Mbak Putri. Mas Ade, boleh diceritakan bagaimana kejadiannya hingga akhirnya ricuh saat eksekusi tersebut? Ya, kalau untuk terkait ricuh itu semua saya Ade Jigo selalu mengkondusifkan kondisi di lapangan bahwa kita boleh bertahan tapi kita tidak boleh ada anarkis ataupun kekerasan. Namun karena mereka emosi, mereka tidak menerima, keberatan akan adanya eksekusi, akhirnya timbullah emosi, terpancing sampai dorong-dorongan dengan aparat. Namun di sini kami warga Lebak Bulus khususnya mewakili saya ahli waris juga keberatan dengan eksekusi yang terjadi kemarin karena kita sedang proses persidangan gugatan bantahan yang keputusannya tanggal 9 Juli 4 hari ke depan, tapi di tanggal 4 mereka sudah melakukan eksekusi. Gitu. Lalu mereka itu berdasarkan kemenangan mereka di PK di MA di Mahkamah Agung, PK itu mengeluarkan bahwa mereka menang, pihak lawan menang. Namun di surat PK tersebut objeknya salah, nama yang ditujukan dengan sertifikat berbeda, dan kita juga tidak ada pembatalan surat resmi kita, surat sertifikat rumah kita dari BPN. Itu tidak ada pembatalan. Seharusnya kalau mau eksekusi ya dibatalkan dulu, tapi ini tidak ada pembatalan dari BPN. Jadi kami warga sangat keberatan dengan terjadinya eksekusi yang terjadi kemarin. Baik, berarti Mas Ade ini salah satu pemilik rumah yang ada di lahan itu ya Mas ya. Ada berapa rumah yang kemudian dieksekusi dalam kasus ini? Kalau di surat PK yang dikeluarkan oleh MA itu kurang lebih ada 14 kepala keluarga dengan total 11.000 meter. Saya salah satunya sebagai ahli waris. Oke, Mas Ade, kita ingin tahu nih Mas Ade, apakah rumah tersebut ini masih atas nama Mas Ade atau udah berpindah tangan? Ini atas nama orang tua saya, masih atas nama orang tua saya. Namun nama di sertifikat, ya ini khusus saya pribadi ya, nama sertifikat orang tua saya sama nama yang tertulis di MA di PK tersebut, keputusan PK itu salah nama gitu. Walaupun cuma beberapa beda huruf, menurut saya itu sangat berpengaruh gitu. Walaupun namanya berbeda, objeknya juga berbeda gitu. Titiknya yang dicari itu nggak ada. Setelah kita report ke kelurahan menunjukkan surat PK, mana nih titiknya, nggak ada. Lokasinya salah sebenarnya. Baik. Dan ini kita sangat keberatan. Baik, lalu yang sekarang dilakukan oleh pihak Mas Ade dan juga warga lainnya apa? Kalau memang ternyata hasil putusan PK-nya kemudian berbeda nama, berbeda objek begitu? Ya, kalau kita masih menunggu hasil tanggal 9 nanti, keputusan bantahan kita
seperti apa. Kalaupun memang kita kalah, kita akan PK kedua karena kita masih ada banding ya untuk PK kedua selanjutnya. Oke. Tapi Mas Ade, sepengetahuan saya nih Mas ya, ini kalau PK kan ada langkah terakhir nih Mas ya. Artinya kalau misalnya sudah di PK, sudah dilakukan PK di Mahkamah Agung, ini artinya akhirnya itu sudah ini adalah hukum mengikat sudah ya. mengikat begitu. Jadi artinya yang punya ini sudah yang sesuai dengan atas nama PK tersebut. Gimana nih Mas Ade? Ya, tapi kita dengan tim kuasa hukum kita juga masih ada kesempatan satu kali lagi untuk PK kedua. Jadi keputusan lawan keputusan. Oke. Apa sih Mas yang menjadi permasalahan sebenarnya? Yang adalah ini kenapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat buat kami warga, namun BPN tidak membatalkan surat kami. Terus kedua, kenapa harus diterbitkan surat asli kalau kalah sama girik? Karena pihak lawan itu cuma punya girik. Dan dia tidak berani menunjukkan berkasnya. Kalau kami warga, semua bisa menyiapkan berkas aslinya. Mulai dari PBB, SKPT, sampai sertifikat asli yang sudah diverifikasi oleh BPN. Dan pihak lawan di saat membuktikan, dia tidak berani membuktikan. Itu yang membuat kejanggalan-kejanggalan buat kami ya di sini. Baik. Ini kan sertifikat atas nama orang tuanya Mas Ade ya. Sudah berapa lama ini Mas ditempati di lokasi ini? Saya lahir di situ tahun 83, kakak saya tahun 76. Orang tua saya tinggal di situ sekitar tahun 70-an. Dan tahun 76, orang tua saya sudah bayar PBB. Itu ada buktinya, kita punya bukti asli dan 76, 78, 77, 78 sampai tahun ini kita ada bukti pembayaran PBB. Lalu giriknya lawan, pihak penggugat itu muncul di tahun 80-an. Dari situ aja kan udah siapa yang cepat ya kita yang duluan. Dan menduduki lahan itu sudah puluhan tahun. Oke Mas Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan solusi terbaik untuk Mas Ade juga rekan-rekan lainnya yang berada di Lebak Bulus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, 3 pekan jelang bergulirnya Olimpiade Paris, Indonesia merilis jersey mewah untuk berlaga di pesta olahraga terakbar sedunia ini. Ya, kabar itu sekaligus menutup jumpa kita di pemirsa di segmen ini, dan kita akan hadirkan kembali di segmen berikutnya. Usai jeda pemirsa. Beginilah penampakan jersey timnas Indonesia di Olimpiade Paris mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia, Anindya Novian Bakri, dan perenang Joe Aditya Wijaya Kurniawan memamerkan jersey mewah karya desainer kondang Didit Hedi Prasetyo. Warna merah dan putih jadi elemen utama, ditambah emblem burung Garuda di bagian dada sebelah kiri. Peluncuran jersey ini berlangsung di Nusantara Garden, Dharma Wangsa, Jakarta, Kamis siang. Jersey timnas memiliki beberapa model. Di tempat ini juga bergulir pameran fotografi terkait jersey untuk Olimpiade Paris 2024 dan digelar mulai Kamis hingga Jumat. Untuk menjadi desainer tim itu konsekuensi sangat tinggi karena rentan untuk disalahin lah gitu ya. Tapi dengan komunikasi yang sangat baik dijelaskan sama Didit bahwa kalau kita deliverynya bagus, itu insya Allah masyarakat Indonesia bisa pasti mendukung. Jadi kami sekali lagi mau berterima kasih kepada para netizen yang memberikan support yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Kita ketahui ada 12 cabang olahraga untuk 29 atlet. Jadi setiap cabang olahraga, kecuali 1-2 itu mempunyai desainnya sendiri dan tentu mempunyai kit atau tadi istilah training yang dipakai untuk bersamaan. Terutama pada saat-saat yang satu kontingen bersama-sama seperti pelepasan atlet dan lain-lain. Dari Jakarta, Supradi Wongsarejo, Valdis Deva Senatra, TV One mengabarkan. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang, harus jeda terlebih dahulu, kami akan hadirkan informasi lainnya. Usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kepala ikan manyung sangat nikmat jika dimasak kuah asam maupun kuah santan cabai hijau. Nah, kita icip-icip yuk gimana cita rasa olahan kepala manyung khas Pantura dari Brebes, Jawa Tengah. Berikut ini.
Melintasi jalur pantai utara Jawa dari Kabupaten Brebes sampai Tegal kurang lengkap rasanya jika belum menjajal olahan makanan laut. Salah satu olahan makanan laut khas Pantura yang wajib dicicipi adalah ikan kepala manyung kuah asam dan ikan kepala manyung santan cabai hijau. Di Brebes, ikan manyung yang mirip lele ini diolah dengan resep khusus agar menjadi kuliner yang nikmat. Karena bau amisnya yang cukup menyengat, kepala manyung lebih mantap jika terlebih dahulu diasap. Bumbu rempah dihaluskan, lalu tumis dengan minyak panas. Kemudian, masak kepala manyung selama 45 menit hingga bumbu meresap. Masakan bernama ikan kapal burak atau kapal rusak siap disantap. Disebut demikian karena masakan ini akan terlihat berantakan saat dimakan seperti kapal yang pecah. Selain daging kepala yang kenyal, kuah asam maupun kuah santan campuran irisan cabai hijau juga terasa sangat segar. Bumbunya luar biasa nih, legit, mantap, juga tidak terlalu amis. Ini yang disajikan apa saja? Ini ada kepala manyung yang dipakai santan dan asam-asam, luar biasa. Teksturnya kapal burak, namanya kapal burak, itu jadinya tidak beraturan. Jadi bentuknya seperti kapal, kayak kapal burak, kayak kapal rusak. Jadi bahasa Jawa itu kapal burak, jadi kapal yang rusak. Harga tiap porsi kepala manyung kuah asam ataupun santan cabai hijau bervariasi. Harga yang dipatok antara Rp35.000 hingga Rp55.000, tergantung besar kecilnya kepala ikan. Nah, bagi Anda penggemar makanan laut, tidak salahnya untuk mencicipi menu kapal burak yang bisa ketagihan penikmatnya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah masjid di Sukabumi, Jawa Barat menyediakan kopi gratis layaknya kafe bagi jemaah yang beribadah. Ya, tak hanya itu, masjid ini pun menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak dan kucing. Seperti apa masjid yang diberi nama Masjid Sejuta Pemuda ini? Berikut informasinya. Inilah Masjid Sejuta Pemuda yang berada di Jalan Lamping, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Masjid ini diurus oleh belasan pemuda yang mewakafkan dirinya untuk mengurus masjid. Usai menunaikan sholat, jemaah yang ingin beristirahat diberikan kopi secara gratis. Namun kopi yang diberikan bukan kopi saset atau kopi instan, melainkan kopi yang diolah berasal dari kopi biji asli. Ini karena marbot masjid ini memiliki keterampilan sebagai barista. Selain tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk belajar mengaji anak-anak. Tenaga pengajarnya berasal dari pengurus masjid. Tidak hanya jemaah, puluhan kucing liar juga kerap datang ke Masjid Sejuta Pemuda ini. Para kucing ini betah lantaran pengelola masjid menyiapkan makanan serta tempat yang layak. Masjid Sejuta Pemuda ini sebenarnya bernama Masjid Atin. Namun karena menjadi tempat berkumpulnya para pemuda yang memiliki kesamaan visi dan misi, yaitu masjid bisa menjadi tempat kegiatan positif, akhirnya mereka menamakannya Masjid Sejuta Pemuda. Salah satu warga yang datang ke masjid ini mengaku senang dan lebih betah mengobrol bersama relasi atau kawan baru yang ditemui di balik secangkir kopi. Jadi pas datang ke sini teh ada teman gitu, teman ngobrol, teman curhat lah gitu. Dan juga disajikan dengan minuman sebagai penghangat gitu. Jadi kalau pas ke sini emang kalau suasana masjid kan memang tenang ya. Betul. Tenang. Nah kalau di sini itu tambah hangat gitu, karena banyak teman gitu. Berbeda dengan masjid lainnya, Masjid Sejuta Pemuda ini buka 24 jam. Para musafir diperkenankan menetap melepaskan lelah hingga keesokan harinya. Maka dari itu, masjid ini tidak pernah mengunci pintunya sehingga semua orang bisa datang untuk beribadah dan beristirahat. Untuk pelayanan sendiri, kita ada masjid namanya Masjid Romantis. Romantis itu ramah anak-anak, pemuda, musafir, dan tetangga sekitar. Gitu. Dan sehingga ketika ada tamu datang ke sini, kita berikan kopi, terus cemilan, makanan, bahkan kalau siang atau malam itu kita kasih makan malam. Dan itu kita kasih free kayaknya. Gratis. Selain menjadi tempat beribadah, para pengurus Masjid Sejuta Pemuda ini berharap masjid bisa menjadi sebuah solusi bermacam hal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan.
dipersembahkan oleh Brimo. Pemirsa, Masjid 99 Kubah dan Lego-Lego di kawasan Center Point of Indonesia menjadi destinasi wisata favorit di Kota Makassar. Yang selain menjadi tempat ibadah, Masjid 99 Kubah yang merupakan ikon Kota Makassar ini juga banyak dikunjungi masyarakat karena keunikan dari bangunannya. Sejumlah wisatawan sengaja datang ke Masjid 99 Kubah sore hari lantaran ingin melihat keindahan matahari terbenam yang bisa dilihat di sisi barat masjid. Sebelum menyambangi masjid, wisatawan juga bisa singgah ke taman bermain anak dan lapangan olahraga Lego-Lego yang lokasinya berada di dalam satu kawasan Masjid 99 Kubah. Lego-Lego juga berhadapan langsung dengan anjungan Pantai Losari, sehingga wisatawan juga sekaligus dapat melihat keindahan Kota Makassar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sebagai suri teladan bagi kita semua. Jumat kami dari Dewan Pemakmuran Masjid memberikan beberapa. Ya pemirsa, lalu seperti apa keunikan Masjid 99 Kubah dan Lego-Lego di Makassar, Sulawesi Selatan? Sudah ada rekan kami Firda Jumardi yang akan mengabarkan untuk Anda pemirsa. Firda, silakan. Ya, Felicia dan juga pemirsa, Masjid 99 Kubah ini memang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi destinasi wisata favorit bagi warga di Kota Makassar ataupun ini para pengunjung dari luar Kota Makassar, di mana ini mereka sengaja datang ke sini untuk bersuah foto dan juga menikmati keindahan dari Masjid 99 Kubah, pemirsa. Dan di Masjid 99 Kubah ini, pemirsa, paling cantik ketika didatangi pada sore hari memang, karena pada menuju petang, ini matahari akan terbenam di belakang dari Masjid 99 Kubah ini, sehingga warna orange dari Masjid 99 Kubah kemudian juga matahari yang terbenam atau saat ini biasa dikatakan senja begitu bisa dilihat langsung oleh para pengunjung di Masjid 99 Kubah. Di Masjid 99 Kubah ini terdapat 3 lantai pemirsa, sehingga mereka dapat mengeksplor wisata religi dari Masjid 99 Kubah. Dan dapat saya informasikan pemirsa, kalau kita mau ke Masjid 99 Kubah memang kita akan melewati anjungan Pantai Losari, kemudian juga melipir ke arah sini kita akan melewati jembatan Tongkonan, yaitu Tongkonan merupakan sebuah rumah adat Toraja, sehingga jembatan ini mirip di rumah adat Toraja yaitu Tongkonan. Kemudian ketika masuk ke arah Masjid 99 Kubah ini kita akan melihat lapangan olahraga, kemudian juga beberapa taman yang rindang yang biasa ditempati para warga atau pengunjung untuk bersantai bersama anak-anaknya sambil melihat anak-anaknya bermain di wahana bermain yang memang sudah disiapkan sama pihak pemerintah yang ada di area Center Point of Indonesia ini. Kemudian pemirsa, melipir sedikit di sebelah kanan ini terdapat spot wisata yaitu Lego-Lego. Lego-Lego ini pemirsa merupakan sebuah jembatan dari kayu ulin yang dibuat di dekat Center Point Indonesia, sehingga para masyarakat ini dapat melihat anjungan Pantai Losari langsung. View-nya ini ke arah anjungan Pantai Losari dan juga Kota Makassar. Kemudian di sebelah kanannya nih bisa melihat jembatan megah yaitu jembatan Tongkonan pemirsa. Dan juga ketika lapar setelah berkeliling di kawasan ini pemirsa bisa langsung datang ke area Lego-Lego yang menjajakan makanan, di mana berjejer tempat makan yang bisa disantap langsung. Di sini ada makanan, ada minuman yang juga tradisional maupun juga kekinian pemirsa. Dan ketika malam hari masyarakat ini lebih banyak lagi berkunjung ke sini karena mereka akan juga ada beberapa penampilan begitu pemirsa. Di sini mereka bisa main mobil-mobilan bersama anak mereka dan juga bisa ikut atau naik perahu yang bergambar bebek-bebek nih pemirsa untuk berkeliling di anjungan Pantai Losari untuk melihat bagaimana keindahan City of Makassar pemirsa. Di sini juga pemirsa kalian bisa kemudian berjogging di pagi hari karena banyak sekali fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk menunjang destinasi wisata ini didatangi oleh para pengunjung yang ada di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar. Jadi bagi kalian yang ingin datang ke Kota Makassar dan masih bingung mau wisata apa, bisa langsung ke Masjid 99
Kuba ini, di mana kalian bisa wisata religi sekaligus juga mengeksplor makanan-makanan tradisional yang ada di Kota Makassar, yaitu di Lego-Lego yang ada juga di sini. Demikian info liburan dari Kota Makassar, kembalikan ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi mengabarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya, pemirsa, seorang santriwati di Lumajang dinikahi pengasuh pondok pesantren tanpa sepengetahuan wali nikahnya. Informasinya sesaat lagi. Saya tidak tahu kalau anak saya dinikahi di sana. Dari itu menikahi anak saya di Kasiri. Ramai di kampung. Kan anak saya itu hamil gitu. Pemirsa, Pondok Pesantren Hubhun Nabi Muhammad SAW atau yang lebih dikenal dengan Ponpes HBM ternyata tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama Lumajang, Jawa Timur. Ya, sementara itu oknum pengasuh Ponpes yang telah ditetapkan sebagai tersangka pernikahan anak tanpa seizin wali mangkir dari panggilan polisi. Pasca Muhammad Erik, oknum pengasuh Ponpes HBM di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang ditetapkan sebagai tersangka. Aktivitas pondok pesantren yang biasanya ramai kini sudah sepi. Tidak hanya itu, rumah oknum pengasuh juga tertutup rapat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan papan nama pondok juga telah dilepas dari halaman depan rumahnya. Sementara itu, dari hasil penelusuran data oleh Bidang Pondok Pesantren, Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Ponpes HBM ternyata belum terdaftar, baik secara lisan maupun tertulis di kantor Kementerian Agama setempat. Pihak Kemenak sempat juga menyatakan bahwa proses pernikahan yang dilakukan tersangka dinyatakan tidak sah sesuai aturan agama maupun pemerintah. Pondok Pesantren Hubhun Nabi Muhammad SAW itu tidak terdaftar di di Kementerian Agama, baik secara lisan ataupun secara tertulis apalagi. Ini belum pernah kami menerima surat pendaftaran ataupun secara lisan disampaikan ke kami. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang. Namun, hingga Senin 1 Juli kemarin, tersangka masih mangkir dari panggilan polisi. Panggilan yang jelas kami luncurkan ke sesuai alamat dari tersangka. Keberadaannya masih di Lumajang. Sebelumnya, akibat menikahi santri di bawah umur tanpa seizin walinya, tersangka dilaporkan orang tua korban ke pihak kepolisian. Kasus ini terbongkar setelah korban diisukan sedang hamil. Kini pihak orang tua hanya berharap keadilan dan menuntut pihak kepolisian segera menangkap tersangka dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait kasus santri dinikahi tanpa wali nikah, saat ini kita sudah tersambung secara virtual dengan Kepala KUA Tempeh Kemenak Lumajang, Sultan Umar. Selamat siang, Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Sultan, Anda melihatnya pernikahan ini bagaimana, Pak? Kalau dari syaratnya dan rukunnya ini sah atau tidak, Pak? Kalau untuk melihat dari kasus ini, kami memandang secara regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah diimplementasikan dengan nomor Impres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan memberlakukan KHI dengan pasal 14 itu tidak memenuhi syarat, karena syarat atau rukun yang harus dianggap sah sebuah perkawinan itu kalau ada 5 unsur, Ibu. Yang pertama adalah calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan juga ijab kabul. Itu yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang dianut oleh Kementerian Agama maupun regulasi yang ada di Indonesia ini. Baik, artinya kalau tidak sah ini pernikahannya batal begitu ya Pak. Lalu apa yang bisa dilakukan? Mengingat ini sang anak begitu ya, anak di bawah umur ini kemudian sudah hamil begitu.
Ya, kalau untuk hal semacam ini secara otomatis kan juga akan dilakukan regulasi-regulasi yang ada. Bila mana memang ini mau dilanjutkan, maka apa yang harus bisa dilakukan? Kalau memang dilanjutkan karena faktor X ya, si pelaku dan si korban mau menikah, ya silakan mau, tapi dilihat dulu apakah usianya memang sudah mencapai umur atau tidak. Karena bagi kami, bagi regulasi yang ada, sebelum usia 21 tahun, maka harus ada persetujuan dari wali ataupun orang tua. Baik. Sesuai dengan pasal 15 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 6 dijabarkan di ayat 2, 3, 4 maupun 5. Baik, ini kalau kita melihat kan orang tuanya tampaknya tidak merestui, tapi kondisi anaknya mungkin sudah mengandung begitu. Apakah memang ini hukumnya wajib untuk diteruskan pernikahan ini dengan memenuhi syarat dan rukun nikah tadi yang disebutkan? Ya, harusnya memang sesuai dengan rukun syarat yang sudah termaktub dalam kompilasi hukum Islam, sesuai dengan pasal 14 itu. Jadi jangan sampai syarat rukunnya juga tidak terpenuhi. Itu harapan kita juga seperti itu. Oke, Pak Sultan. Iya. Oke, Pak Sultan, ini kasus-kasus serupa pernikahan dini di Lumajang ini sering terjadi atau seperti apa, Pak? Kalau kasus pernikahan dini sebenarnya pihak KUA dengan regulasi yang ada itu sudah diberikan penolakan sebenarnya, Mbak ya, dengan Mbak ya. Sebenarnya sudah kita antisipasi dengan penolakan, sehingga dari pihak Satin yang sudah ditolak oleh pihak KUA itu biasanya melakukan tindakan hukum berupa permohonan dispensasi ke pengadilan agama, sehingga tatkala ada putusan ingkrah dari pengadilan agama untuk tetap bisa dilanjutkan, maka kita sebagai eksekutor di KUA maka harus wajib untuk melaksanakan apa yang menjadi amar putusan dari pengadilan agama. Seandainya dispensasi umur itu juga bisa diberikan oleh pihak pengadilan agama. Begitu, Mbak. Baik, baik. Kita juga nanti akan kehadiran dari orang tua korban, Bapak Matrokim, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi. Saya tidak tahu kalau anak saya dinikahi di sana, dari itu menikahi anak saya di Kasiri. Ramai di kampung, kan anak saya itu hamil gitu. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kita orang tua korban, Bapak Matrokim. Selamat siang Pak Matrokim, boleh diceritakan Pak Matrokim awal mulanya kemudian mengetahui bahwa putri Bapak kemudian dinikahi oleh oknum pengasuh pondok pesantren tersebut. Seperti apa ceritanya Pak? Ceritanya itu, kan saya agak jauh dari rumahnya pelaku itu. Lalu ada saudara saya yang mengetahui, kan ramai di kampungnya tersangka itu. Lalu saudara saya itu tahu kalau Puput itu anak saya. Langsung dia ke rumah saya untuk disuruh ke rumahnya, menanyakan Puput itu hamil atau tidak. Setelah itu saya kan Puput tidak ada di rumah waktu itu, ada di Kerasan. Dia lagi bekerja. Setelah itu saya menyuruh saudara saya itu untuk menjemput anak saya. Lalu ditanya, katanya ya benar kalau dia sudah dinikahi sama pelaku. Oke, Pak, Bapak mengetahui kondisi tersebut, kejadian tersebut itu setelah berapa bulan Pak pernikahannya? Atau setelah berapa lama, Pak? Kira-kira ya rame baruan. Ya bulan ini tahunnya saya. Baik. Sudah rame itu. Baik. Lalu pada saat menemui anak Bapak, benarkah kemudian seperti yang disampaikan oleh warga-warga di sekitar sana bahwa memang anak Bapak hamil atau tidak saat itu? Tidak, alhamdulillah tidak. Saya tidak hamil. Oke, baik. Tapi apakah mungkin ada cerita Pak dari anak Bapak
kemudian dia mungkin ada pemaksaan atau seperti apa ceritanya setelah Bapak bertemu dengan putri Bapak? Kalau saya tanyakan pada anak saya, ternyata dia tidak mau. Pertama, awalnya dia tidak mau, ditelepon, dia di WA, dia tidak mau. Terus-terusan begitu sampai anak saya itu mau. Oke. Dinikahi sama Eri itu. Oke, Pak, tapi sempat tanya nggak sih Pak ke anak Bapak? Mungkin anak Bapak sempat ingin izin terlebih dahulu ke Bapak sebelum menikah seperti itu Pak? Atau gimana Pak? Tidak pernah. Oke. Alasannya? Takut. Dia takut atau apa Pak alasannya? Takut dimarahi sama saya, sama ibunya. Tidak berani cerita dia. Tidak berani, atau mungkin takut karena ada pemaksaan mungkin dari pengasuh pesantren? Mungkin begitu. Apa mungkin yang menjadi ketakutan putri Bapak saat itu Pak? Mungkin boleh diceritakan saat ini. Kan kalau hubungan gitu masih dia ngomong jangan bilang siapa, gitu. Dia merasa tertekan anak saya gitu. Oke, Pak, kami ingin mengetahui Pak, mungkin anak Bapak pernah bercerita sebelum menikah ini apakah ada tindakan asusila atau sebagainya yang dilakukan Pak? Atau seperti apa? Tidak, dia di rumah hanya diam gitu aja. Ya. Baik. Oke. Cuma dia jarang makan gitu, ada di kamar terus gitu. Baik. Setelah kejadian itu anak Bapak lebih sedih begitu ya Pak? Iya, mengurung diri ya. Sebelum ramai. Sebelum akhirnya ramai. Iya, sendiri. Baik. Ya. Mungkin saat ini juga pihak keluarga sudah melaporkan ya Pak kasus ini ke pihak kepolisian. Sudah. Kemudian juga anak Bapak, ya kita alhamdulillahnya kemudian sudah kembali ke pihak keluarga begitu ya. Apa kemudian Pak harapan dari Bapak terhadap kasus ini dan juga mungkin putri Bapak yang saat ini masih sedih kalau kita bisa bilang? Ya, harapan saya segera kasus ini terungkap dengan sebaik-baiknya gitu. Dan pelaku harus mendapat timpal dengan sakitnya hati saya. Reaksi Bapak waktu saat itu mengetahui ternyata pengasuhnya sendiri, pengasuh pondok pesantren itu sendiri yang kemudian memaksa anak Bapak menikah, saat itu reaksi Bapak seperti apa? Ya, saya marah, kecewa. Nah, saya waktu itu kan, ya itu juga majelis itu. Kalau ada acara salawatan, ya ibunya saya, ya anak saya itu ya juga ikut di sana. Oke, tapi apakah pengasuh pondok pesantren ini pernah mendatangi Bapak selaku orang tua dari istrinya ya waktu itu ya? Apakah pernah meminta restu, meminta izin mungkin, atau meminta maaf saat ini? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Oke, Pak, ini saat ini sudah sejauh mana Pak proses hukumnya Pak? Kalau proses hukumnya sekarang ini saya belum tahu karena saya tidak pernah dikabari lagi. Oke. Baik, saat ini Putri ada di rumah Pak? Ya, ada di rumah sekarang. Apa mungkin harapan atau pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan atau ke depan doanya untuk anak Bapak ini? Saya untuk anak saya, semoga ini yang terakhir kalinya anak saya harus diingat itu. Semoga kedepannya lebih baik, jangan sampai terjerumus lagi seperti harapan saya. Semoga dia menjadi anak yang lebih baik. Oke, kita akan coba bergeser ke Pak Sultan. Pak Sultan, kami ingin tahu Pak, kalau dari yang Anda lihat saat ini berarti artinya pernikahan ini dibatalkan ya Pak ya? Kalau memang tidak memenuhi unsur sesuai KHI, kompilasi hukum Islam, maka ini dianggap tidak sah secara regulasi hukum negara kita, hukum positif kita. Nah. Jadi kalau memang mau sesuai dengan regulasi, maka apa yang sudah terregulasikan di KHI, yang sudah termaktub di pasal 14, maka di situ maka semua unsur-unsur harus ada. Dari 5 unsur yang sudah
ditanangkan di pasal 14, dan juga bahkan di situ kalau di bawah umur di pasal 19 malah dijelaskan di situ, atau bahkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5, 6 bahkan di situ harus ada persetujuan dari orang tua malah yang umur yang belum dari 21 tahun. Baik. Sedangkan Baik. Sedangkan untuk wali nikah sendiri sudah diatur di pasal 16 di KHI bahwasanya pernikahan itu dianggap tidak sah kalau tidak ada seorang wali, sebagaimana hadis Nabi juga dijelaskan di situ. La nikah illa biwaliyin. Baik Pak Sultan, tadi juga sudah dikonfirmasi kembali oleh Pak Matrokim bahwasanya anaknya juga tidak hamil, otomatis hukum pernikahan ini tidak sah dan bisa dibatalkan. Terima kasih banyak Pak Sultan, Pak Matrokim telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Menyebar luasnya video luka di sekujur tubuh Afif Maulana yang diduga melompat dari jembatan Kuranji menimbulkan persepsi negatif kepada kepolisian. Ya, polisi merasa diadili sepihak, dituduh tanpa adanya bukti yang jelas. Penyebar video viral pun diburu polisi. Selengkapnya di Benang Merah. Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu siang tanggal 9 Juni 2024. Sementara itu, keluarga mendapat informasi kematian Afif pada Minggu malam. Karena melihat kondisi kematian tak wajar pada Afif, pihak keluarga membuat laporan ke Polresta Padang pada hari Senin 10 Juni 2024. Saya dapat waktu ngasih BAP Bang, ngasih laporan langsung BAP kan malamnya. Itu saya tanya, karena hasil otopsi belum keluar tuh. Kebetulan surat yang dikasih dari Bayangkara kan ini surat kematian kalau nggak salah yang itu. Jadi saya tanya penyebabnya apa Pak? Gitu kan saya mau nanya. Penyebab kematian. Ini penyebab kematiannya karena patahan tulang rusuk 6, robek paru-paru 11 cm kata polisi hari Senin itu. Kematian tak wajar Afif pun kemudian menarik perhatian publik. Kasusnya menjadi viral. Publik di dunia maya pun lantas menaruh kecurigaan mengenai penyebab kematian Afif. Ketika dapat kasus ini kami mengidentifikasi apakah benar ada tindak penyisaan itu begitu diduga kuat. Jadi kami juga mencari selain kemudian mendokumentasikan situasi lebam-lebam di tubuh korban bersama keluarga dan juga menemukan mereka-mereka yang diduga juga mendapatkan penyiksaan anak-anak temannya Afif. Yang mereka tidak saling kenal dengan Afif sebenarnya. Namun dalam keterangan pers di Mapolda Sumbar pada tanggal 23 Juni 2024, polisi tetap bersikukuh dengan keterangan semula. 4 kali kami periksa, kami dalami lagi, kami ulangi lagi dengan pemeriksaan yang sama, dengan pertanyaan yang sama. Sudah kami rekam jawabannya bahwa setelah terjatuh, dia hanya mendengar bahwa saudara Afif Maulana ini ingin mengajak Aditya itu terjun ke sungai, tapi Aditya menjawab tidak usah, kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Nah, sehingga dia menjatuhkan diri ke sungai itu, melompat ke sungai itu tidak diketahui juga oleh saudara Aditya yang memboncengkan karena Aditya sibuk dengan mencari handphonenya yang hilang. Polisi kemudian merasa menjadi korban trial by the press atau peradilan sepihak oleh media massa terkait kematian Afif. Bahwa telah viral di media massa itu sifatnya trial by the press. Trial by the press adalah justifikasi seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 yang diamankan, itu tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana.
yang dibawa ke Polsek kemudian diserahkan ke Polres dan dibawa ke Polda, tidak ada satu nama pun namanya Afif Maulana almarhum ini. Polisi bahkan menegaskan akan memburu pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar mengenai kematian Afif. Trial by the press yang disampaikan oleh seseorang atau oknum seseorang yang menyampaikan di media massa sehingga viral itu masih perlu kami dalami. Sehingga kami saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan yang bersangkutan untuk kami periksa sejauh mana dan apa yang dia ketahui terhadap apa yang diucapkan di media sosial itu. Ini yang terjadi. Namun, LBH Padang selaku kuasa hukum keluarga Afif memberikan pernyataan yang berbeda terkait viralnya kasus kematian Afif. Dan memang yang kami lihat ada trauma juga di anak-anak itu terkait situasi ini begitu. Satu, trauma karena mereka mendapatkan kekerasan, tentu saja trauma ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mereka mengungkapkan, hampir semua mereka mengungkapkan kepada kami ketika mereka akan dilepaskan di Polda Sumbar, banyak polisi bilang ada ancaman yang mereka katakan kalau kasus ini viral kalian akan diproses begitu, dan itu yang menjadi ketakutan bagi mereka, bagi anak-anak ini. Pernyataan Polda Sumatera Barat terkait viralnya kasus kematian Afif terus memantik reaksi publik. Gelombang aksi massa pun terjadi. Pada tanggal 26 Juni 2024, massa dari beberapa organisasi kemahasiswaan dan lembaga bantuan hukum Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Barat. Mereka mendesak polisi membuka tabir dan mengusut tuntas kasus kematian Afif Maulana. Dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan penyiksaan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang, teman-teman. Keluarga Afif juga turut hadir di tengah kerumunan massa, termasuk kedua orang tua Afif, nenek Afif, dan adik kandung mendiang Afif. Bahkan, keluarga Afif juga rela jika makam Afif harus dibongkar dan dilakukan autopsi demi mendapat keadilan. Keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM, keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana, membongkar kembali kuburan Afif Maulana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Maulana. Selanjutnya, keluarga mendiang Afif bersama LBH Padang saling adu bukti dan saksi mata dengan pihak kepolisian terkait peristiwa kematian Afif. Kematian Afif bahkan semakin menyita perhatian publik, termasuk pula menarik perhatian dari sejumlah lembaga negara. Muncul pula seruan untuk memasang kamera pada tubuh polisi agar dapat merekam aktivitas polisi di lapangan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, komplotan pembobol mesin ATM dengan modus membongkar paksa mesin ATM dengan alat las di Cikeas, Jawa Barat terungkap. Kasus ini berawal dari terbakarnya sebuah minimarket di kawasan tersebut. Salah satu komplotan adalah seorang wanita. Kami mendapatkan laporan kebakaran di salah satu minimarket karena membobol mesin ATM yang berada di dalam minimarket menggunakan mesin las. Sama kamu. Mana BB-nya mana? Itu alat yang kamu pakai? Iya, Pak. Kamu dari bukan? Kamu ikut kami dulu ya. Nanti jasa di kantor aja. Perburuan para pelaku tindak kejahatan bobol ATM pun tidak sampai di sini. Meskipun malam semakin larut, tim Reskrim Polres Bogor terus melakukan pengejaran. Ini siapa lagi temanmu yang belum gini? Vero. Tinggal di mana Vero? Depok. Depok. Kamu tahu tempatnya? Tahu Pak. Hah? Iya Pak. Tunjukkan ya sekarang ya. Tunjukkan ya. Siap. Kalau peran kamu apa dalam pencurian bobol ATM itu? Saya cuma mantau Pak. Mantau sekitar lokasi. Iya Pak. Kalau Vero? Sama Pak. Sama. Kalau Asep? Ya eksekutor Pak. Kapten dia ya? Kapten. Berapa kali kamu ikut sama si Asep?
Baru kali ini. Baru kali ini. Udah. Baiklah kamu ya, kamu tunjukin ya kita ya ke rumah Pero ya. Siap. Diketahui pelaku lainnya berinisial FR. FR seorang wanita parubaya. Dari informasi yang didapat, FR berperan sebagai orang yang menyewa ruko samping minimarket, yang dimana ATM tersebut berada di dalam minimarket tersebut. Kami melanjutkan perjalanan untuk mencoba mengejar salah satu pelaku lainnya, yaitu saudari FR. Di mana saudari FR tinggal di perbatasan Sawangan dan Citayam, Kota Depok. Tanpa buang waktu, tim Reskrim Polres Bogor langsung menuju keberadaan FR di wilayah Citayam, Depok, Jawa Barat. Dan benar saja, FR yang sedang asik duduk di teras depan rumahnya tidak dapat berkutik setelah tim Reskrim Polres Bogor menggerebeknya. Bu Pero ya? Bu Pero. Iya. Bu Pero ya? Iya. Iya. Kenal sama Asep? Asep. Ada apa ya, Pak? Hah? Kenal nggak sama Kenal Asep? sama Asep. Iya, ini ada apa ya, Pak? Sini Kemarin dulu. ikut Asep kemana? FR juga mengakui perbuatannya melakukan tindak kejahatan bersama dua orang temannya, AM dan DS. Kemarin ikut sama Asep, bobol ATM. Oh iya. 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 Ini dari mana ini, Pak? Saya dari Satreskrim Polres Bogor. Kenapa Bapak langsung bisa Ya. percaya? Kamu kenal sama Asep gak? Kenal sama Asep, kenal. Sama Dayo kenal? Gunung Putri. Kamu pencuri sama Dayo kenal? Kenal. Udah, kamu dulu ikut kami dulu ya. Ikut dulu ya, Bu ya. Oh iya, Pak. Nanti dijelasin di kantor ya. Kantor ya. Pelaku tersebut menyewa sebuah rumah di sebelah toko tersebut dan melakukan pembobolan dari rumah tersebut menembus ke Indomaret atau Alfamart tersebut yang sebelah. Kemudian pada saat pelaku melakukan pengelasan untuk membobol ATM di dalam, terjadilah korsleting dan terbakar di TKP. Karena kebakaran tersebut, mereka kabur. Dari hasil pengungkapan kasus ini, kerugian ditaksir hingga 1,6 miliar rupiah. Sementara uang yang berhasil diambil dari mesin ATM oleh para pelaku sebanyak 300 juta rupiah. Barang bukti berupa mesin las, linggis, palu, motor dan sebuah mobil diamankan di Mapolres Bogor Kabupaten. Pasal yang kami sangkakan terhadap para pelaku yaitu kami sangkakan dengan pasal 363 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Dan kini ketiga pelaku harus mendekam di tahanan Polres Bogor Kabupaten untuk menanggung perbuatannya. Ya pemirsa, terima kasih pemirsa setia TV One karena dukungan Anda. TV One ini masih menjadi TV nomor 1 berdasarkan dengan Reuters Institute Digital News Report tahun 2024. Ya pemirsa TV One, terima kasih pemirsa setia TV One karena dukungan Anda. TV One masih menjadi televisi nomor 1 top brand pemirsa di tanah air. Versi Reuters Institute Digital News Report 2024. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Saya Putri Windasari dan Celia Alexandra pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.